Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, manusia, setiap manusia memiliki rasa kasih sayang. Namun apa jadinya jika rasa kasih sayang itu jatuh pada tempat yang kurang baik? Dan itu dialami oleh salah satu sumber kita yang sudah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rina sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Mbak Rina, kita juga sudah kedatangan Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Pak Ustadz gimana, sehat? Alhamdulillah. Syukur, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir bersama kami di Tawakal. Ya. Dan pemirsa serta juga Pak Ustadz, ini kita langsung aja. Mbak Rina ini, dia punya ada perasaan yang selalu menghantui karena dia merasa rasa kasih sayang yang dia berikan ke orang lain itu bukan tempat yang benar. Tapi sayang itu tetap ada gitu. Itu yang dia bingung. Nah, ada cinta di tempat yang salah itu. Nah, ini dia kita coba tahu. Gimana? Ya, gimana? Kisahnya kayak seperti apa nih? Iya, jadi aku terlahir dari keluarga yang biasa, sederhana, terus besar dengan kekurangan rasa kasih sayang. Karena papa mama sempat tidak baik ya hubungannya, sempat pisah ranjang gitu. Terus kayak berantem di depan anaknya sendiri, jadi akunya... Jadi maksudnya Mbak Rina ini ngelihat sehari-hari orang tua berantem terus seperti itu? Jadi seperti itu dari kecil ya, jadi sampai besar pun tetap masih menyaksikan yang kayak gitu, papa mama berantem gitu. Sampai akhirnya aku besar, aku pindah, waktu itu dibawa ke gubuk ya istilahnya, bukan rumah tapi dia gubuk dari seng-seng kayu gitu. Yang bawa siapa? Papa sendiri. Jadi artinya mohon maaf saya pisah, udah pisah, benar-benar pisah berarti, pisah enggak. rumah atau dibawa pergi aja? Dibawa aja Dibawa ke situ, aja. sama papa, tapi tetap sama mama juga. Tapi kita memulai kehidupan yang lebih jatuh lagi pas aku mungkin udah SMP naik SMA, udah mau kelas SMA. Udah masuk SMA. Aku tinggal di gubuk. Sementara papa pekerjaannya saat itu jadi pemulung. Oh, maksudnya perekonomiannya terus tiap tahun terus menurun. Iya, Ya, sampai mohon maaf kalau saya bilang susah gitu ya, Mas Ustadz ya. Jatuh lah. Jatuh. Suasana ekonomi jatuh, keluarga nggak harmonis gitu ya. Iya Pak Ustadz. Oke, kemudian? Iya, sampai akhirnya dulu itu kan sempat kayak kalau lagi puasa gitu kan orang suka kasih sembako ya di jalan. Waktu kecil sempat disuruh kayak gitu tidur di jalan. Boleh tahu apa yang bikin mereka sering berantem? Papa itu suka main perempuan. Taunya dari mana? Iya, berantemnya kan depan aku kan. Marah-marahnya depan aku. Jadi aku ngelihat sendiri, mendengar sendiri gitu. Ya. Peristiwa papa suka selingkuh itu setelah jatuh jadi pemulung atau memang sebelumnya memang sudah ada indikasi bapak melakukan selingkuh gitu? Sebelum. Setelah ekonomi jatuh, papa mulai nggak baik lah. Pak Ustadz, gimana dalam pandangan Pak Ustadz nih? Bukannya ketika istilahnya boleh dibilang dapat musibah lah ya Pak Ustadz, dari punya segalanya sampai turun terus, kemudian dia malah justru melakukan hal seperti itu Pak Ustadz? Ya, setiap hidup ada ujian. Ya, disinilah iman manusia itu diuji. Mestinya ketika kurang dalam harta, ketakutan dalam menghadapi masa depan, itu mestinya ujian-ujian dari Allah, dan ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Ketika diuji dengan kemiskinan, ketika diuji dengan kekurangan harta, ketika diuji dengan kelaparan, itu Allah sudah memberikan jalan bahwa sebaiknya dia mendekatnya ke Allah, bukan malah saling menyalahkan antara suami istri, antara kedua orang tua ini yang akibatnya berdampak buruk pada anak. Ini mungkin awal kesalahannya di sini ini, kalau kita boleh mengatakan. Jadi orang tua tidak memberikan contoh yang baik ketika menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Sehingga ini berdampak kepada Mbak Rina ini, secara psikologis, sosiologis, maupun juga kepada hal-hal lain yang
dalam kehidupan Mbak Rina ini. Iya. Ini menjadi pelajaran bagi orang tua dimanapun. Mestinya ketika menghadapi persoalan seperti itu, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada orang-orang soleh yang bisa memberikan saran, jalan, dan petunjuk-petunjuk yang lebih baik. Ya, bukan justru mempertontonkan di depan anak-anak ya. Atau mencari pelarian dengan cara-cara yang tidak baik, sampai harus selingkuh, sampai harus membawa anak ke tempat-tempat yang tidak selayaknya. Gitu. Mbak Rina, waktu ibunya Mbak Rina tahu papa Mbak Rina selingkuh, apa reaksinya? Reaksi dari ibu. Iya. Iya, marah, sedih, tapi ibu itu orangnya lebih banyak ngalah ya. Kayak terima aja gitu, papa kayak gitu, papa suka marah-marah, ketahuan selingkuh, suka mabuk juga. Ya udah, mama tetap terima aja sih. Gitu. Terus keadaan ekonomi mulai membaik ketika pas aku udah mulai kerja ya waktu itu. Itu juga aku kerja karena putus sekolah. Jadi sebelum selesai sekolah, Sebelum aku udah selesai SMA? Iya, aku udah mulai kerja Udah waktu mulai itu. kerja. Tapi papa makin parah ternyata. Parahnya, kelakuannya lebih parah, lebih banyak mabuk-mabukannya Iya, lagi. lebih banyak mabuk-mabukan. Dan itu tinggalnya masih di bedeng-bedeng, Masih. buku-buku itu Masih. Sampai akhirnya mama sakit. Mama sakit, terus ya udah mungkin papa stres juga kali ya. Keadaannya kayak gitu, terus bayar rumah sakit dulu kan belum ada yang BPJS. Belum ada kayak sekarang ya. Terus juga memang keluarga dari mama kurang setuju sama papa kali ya, jadi kayak nggak membantu gitu. Oh, jadi dari awal mereka menikah, keluarga dari mamanya Mbak Rina nggak setuju? Nggak setuju. Pak Ustadz, ini ada kaitannya nggak dengan kehidupan rumah tangganya papa mamanya? Ya, Mbak secara Rina? sosiologis ya ada. Karena apa? Langkah yang tidak disetujui ini akhirnya keluarga dari ibunya Mbak Rina ini akhirnya masa bodoh gitu. Ya sudah, lu sudah dengan pilihan kamu, lu sudah dengan orang yang kamu cintai, dan kita nggak mau ikut campur, ya resiko tanggung sendiri. Meskipun sikap seperti ini sebetulnya ya kurang baik ya. Meskipun kita tidak setuju, meskipun kita tidak berharap suami itu, tapi silaturahim kan mestinya tetap harus dijalin dengan baik gitu. Karena masing-masing orang punya jalan, masing-masing orang punya pilihan. Seburuk-buruk pilihan itu tidak layak untuk dijadikan alasan memutuskan silaturahim, apalagi masih ada hubungan persaudaraan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, karena sikap, ya mohon maaf, yang seperti ini akhirnya berdampak secara sosiologis dan psikologis pada anak-anak, pada orang lain gitu ya. Mbak Rina waktu tahu papanya selingkuh, Mbak Rina ngelihat langsung atau cuma masih dengar-dengar aja dari orang? Ngelihat langsung, pernah ngelihat langsung juga. Terus tahu kalau Mbak Rina mergokin papanya? Iya. Reaksi papanya apa ngelihat Mbak Rina di situ? Marah banget, sampai papa mukul. Ayo sayang, kita masuk. Papa habis kemana aja? Ini tante siapa? Anak kecil, kamu jangan bertanya. Pak, ini tantenya nggak boleh masuk, Pak. Nanti mama marah. Hah, lama-lama anak kamu bawel, Bang. Biarin aja, udah. Tante nggak boleh masuk, tante pergi. Anak kamu berani-beraninya ngusir aku. Boleh tanya, sampai kapan dia terus begitu? Sampai akhir hayatnya papa. Jadi papa udah meninggal? Iya. Gimana ini Pak Ustadz? Iya, kita doakan saja. Orang yang sudah meninggal bagaimanapun, anak tetap punya kewajiban untuk mendoakan orang tua. Dan bagaimanapun orang tua itu tetap menjadi orang tua. Maka kewajiban anak adalah mendoakan orang tua supaya diampuni dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Rina, boleh tahu papanya meninggalnya karena apa? Karena Pernah dibawa ke rumah sakit, tapi rumah sakit hasilnya semuanya normal gitu ya. Terus seiring berjalan waktu juga berobat kayak ke alternatif gitu ya. Orang yang diajak ke sana pasti bilangnya papa ada yang kerjain gitu, papa ada yang kerjain. Iya. Nah, sehari-hari nih Mbak Rina tahu nggak
pekerjaan papa apa gitu selain memulung? Mungkin nggak ada lawan siapa gitu, ada itu yang diduga bisa ngirim guna-guna seperti itu? Iya, jadi papa juga kan jual. Sebenarnya tahu ceritanya pas udah papa udah nggak ada, akhirnya tahu ceritanya. Baru tahu ceritanya. Kalau ternyata papa memang disantet sama rekan kerjanya sendiri. Ustadz, ini keterlibatan gaib gini bisa Ustadz mencelakakan orang? Oh bisa Mas, Bisa. karena ini kan bagian dari kerjaan setan Mas. Jadi kalau setan menggoda orang kan setan juga memanfaatkan dendamnya orang, setan memanfaatkan dengki, rasa dengki, dan itu setan suka hal-hal yang seperti ini, maka didorong lah oleh setan itu dengan godaan-godaan seperti itu. Kemudian ya dia diperalat oleh setan sebetulnya, meskipun kelihatannya dia memperalat setan untuk mencelakai musuhnya atau orang yang dia benci. Tapi sebetulnya orang yang seperti ini dia justru diperalat oleh setan, karena setan mendorong orang, mengotori hatinya dengan perasaan dendam, benci dan lain sebagainya, dan setan dengan senang hati menolong dia untuk mencelakai orang lain. Jadi ini bagian dari yang harus kita yakini, yu'minuna bil ghaibi, bahwa kita beriman kepada yang gaib. Selain yang gaib itu ada malaikat, ada hari akhir, ada Allah, juga setan-setan ini yang menggoda manusia dengan cara-cara seperti ini. Ya, bisa saja itu terjadi. Bisa saja. Iya, Oke. seperti itu. Nah, waktu papa sakit, Mbak Rina ngerawat, Merawat papa, sempat merawat papa. sempat merawat. Saat papa sakit, terus tapi nggak full bisa ngerawat papa karena saat itu aku udah kenal sama cowok. Oh, lagi menjalin hubungan sama Iya. pacaran lah ya Pacaran. gitu. Oke. Terus kemudian Ngurusin papa juga nggak setiap hari kan. Terus aku lebih kayak mentingin emosi aku gitu, kayak aku lebih milih pacaran sama cowok itu. Jadi papa nggak sepenuhnya aku urusin. nggak diurusin sampai akhirnya papanya Mbak Rina meninggal. Oke, setelah papanya Mbak Rina meninggal, nah ini kita bagi ke tadi yang awal nih. Ini kan tadi background kenapa keluarganya. Ibu gimana waktu ayah sakit? Udah nggak ada kan ibu dulu. Oh, ibu duluan meninggal. Ya, Masya Allah, ya. Iya. Baru ayah sakit. ayahnya. Berarti saat ayah sakit tuh ibu sudah nggak ada. Udah ya? nggak ada. Terus Terus gimana sama si cowoknya ini, gimana hubungannya? Hubungannya sama cowok ini berjalan lumayan lama, setahun lebih mungkin. Tapi saya juga ditipu juga gitu. Ternyata dia kan ngakunya single. Ternyata aku tahu dia udah punya istri. Stop, berhenti, stop. Oh ya. Mas, kamu di sini. Ini siapa? Loh, Mas? Mbak. Seharusnya saya yang nanya Mbak itu siapa, hah? Saya calon istrinya dia. Saya ini istri saya. Mbak nggak punya mata ya? Mbak nggak bisa lihat kalau saya lagi hamil, hah? Gak mungkin. Dia bilang dia mau nikahin saya dan dia udah cerai sama kamu. Apa? Cerai, Mas? Enggak. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu mau sama perempuan kayak gini, hah? Maksud lo apa? Hei, dengerin ucapan saya. Kamu jangan ganggu lagi kehidupan keluarga saya. Nggak lihat istri saya lagi hamil. Ayo, Ma. Bangun, Ma. Dasar lo ya, cewek pelakor. Kalian Oke, setelah itu memutuskan untuk pisah atau terus? Memutuskan untuk terus berlanjut. Untuk terus berlanjut. Karena udah terlanjur. Udah terlanjur. Iya. Oke, ini yang Pak Ustadz terlanjurnya tuh gimana? Ah. Terlanjur sayang, terlanjur cinta, atau terlanjur... Lebih dari terlanjurnya yang kita itu. Terlanjur sayang dan Udah memang benar-benar butuh dia, kemana-mana harus ada dia. Iya. Udah nggak bisa, kasarnya udah nggak bisa kalau nggak ada dia gitu. ya kayak udah ketergantungan gitu. Udah ketergantungan. Tergantungan. Ya. Tapi pada saat itu, apakah istrinya dari sang suami ini merelakan atau dimadu atau dijadikan istri kedua atau gimana? Awalnya merelakan, setelah tahu ada aku ya.
Tapi akhirnya juga nggak direlain juga. Dia nggak kasih pada aku. Akhirnya aku sempat hamil kan sama si cowok aku. Oke. Hamil setelah nikah? Setelah nikah atau di luar nikah? Di luar nikah. Gimana ya Pak Ustadz nih? Masya Allah, ya inilah yang saya baru dong atau baru paham ketika Mas Farid menyatakan cinta yang bukan pada tempatnya. Itu tadi ternyata adalah satu cinta karena dia mencintai orang yang sudah beristri. Sehingga dalam bahasa lain ketika istrinya tidak rela, tidak ridho untuk menerima ini kan menjadi merebut, dalam tanda petik mohon maaf ya, merebut suami orang. Kecuali kalau dua-duanya ridho untuk menerima. Yang kedua bukan pada tempatnya karena melakukan hubungan sebelum nikah. Sehingga sampai terjadi kehamilan. Jadi Mbak Rina, kita mungkin bisa memahami kondisi psikologisnya Mbak Rina ini Mas Farid. Ketika kasih sayang orang tua, ketika perhatian orang tua tidak dia dapatkan, kemudian ada orang yang memperhatikan dengan baik, meskipun mohon maaf di balik perhatian, di balik kebaikan itu ada tendensi, ada minat untuk mendekati itu ya. Tapi ini akhirnya menjadi pelarian, pelampiasan. Disinilah makanya Islam itu mengajarkan dalam konsep bahwa baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah harus menjadi suasana yang menyenangkan dan menggembirakan bagi anak, supaya seluruh anggota keluarga tidak mencari perhatian ke orang lain. Nah, nasib yang dialami Mbak Rina ini ketika keluarga tidak menjadi surga, menciptakan ketentraman, kebaikan, keteduhan, akhirnya ada orang yang memperhatikan itu. Dan bagaimanapun ketika yang dilakukan Mbak Rina ini sudah merusak hubungan rumah tangga, ini menjadi sesuatu yang terlarang loh Mbak Rina. Ini menjadi sesuatu yang diharamkan oleh agama. Karena dampak-dampaknya itu akan menjadi semakin luas. Silaturahim menjadi terputus paling tidak. Kalau ini sampai terjadi perpecahan antara suami dan istri. Oke.